Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Masih melanjutkan alur cerita Dragon Ball Z kemarin. Terlihat Frieza masih biasa saja melihat perubahan Goku yang menjadi Super Saiyan God, karena sepertinya dia juga masih menyembunyikan kekuatan aslinya. Frieza pun langsung menyerang Goku untuk segera menguji kekuatan Super Saiyan Blue-nya. Dengan mudah Goku mampu menahan serangan yang dilancarkan oleh Frieza sampai membuatnya kesakitan. Merasa kalau kekuatan Goku cukup kuat, maka Frieza akan menunjukkan kekuatan aslinya selama dia latihan selama 4 bulan. Kemudian Frieza segera mengadu dengan sekuat tenaga untuk menunjukkan kekuatannya kepada Goku. Sontak saja keluarlah cahaya berwarna kuning keemasan dari sekujur tubuh Frieza yang membuat tempat itu menjadi silau. Akhirnya kita pun diperlihatkan wujud baru Frieza yang memiliki tubuh keemasan yang disebut sebagai Golden Frieza. Semua orang pun sangat terkejut melihat perubahan Frieza yang bisa berubah menjadi seperti itu. Goku yang melihat perubahan Frieza benar-benar sangat terkejut dan juga tak menyangka kalau perubahan Frieza kali ini benar-benar telah melampaui kekuatan para dewa. Kemudian mereka pun segera memulai baku hantam yang benar-benar sengit. Namun terlihat kalau pertarungan mereka masih berjalan dengan seimbang. Kemudian Bulma pun langsung ditelepatikal oleh Whis karena mereka akan segera sampai di tempat ini. Di sisi lain, Virus nampak kesal kepada Goku karena dia telah meninggalkan dirinya dan juga Whis di planet Virus tanpa mengajak mereka ke bumi. Tiba-tiba mereka pun bertemu dengan dewa penghancur sebelumnya yang pernah mereka lihat. Setelah Virus dan juga dewa penghancur itu adu bacot, akhirnya mereka pun mengetahui sesuatu, di mana kedua orang ini adalah salah satunya dewa penghancur dari alam semesta ke-6 dan juga malaikatnya, yaitu Vados. Terlihat kalau mereka berdua sama sekali tak akur walaupun terlihat seperti kakak adik. Setelah Champa dan juga Vados meninggalkan tempat itu, di sini Virus sedikit menaruh curiga kepada mereka berdua. Kenapa mereka berada di tempat ini? Ternyata Champa dan juga Vados yang sedang berada di alam semesta ke-7 sedang mencari keberadaan dari Super Dragon Ball yang telah terpecah di alam semesta ke-7 dan juga alam semesta ke-6. Kembali ke sisi Goku dan juga Frieza yang masih beradu energi laser dengan sangat dahsyat. Pada akhirnya energi laser itu pun meledak dengan daya hancur yang benar-benar luar biasa. Tak lama, Virus dan juga Whis akhirnya sampai ke bumi. Dia segera meminta kepada Bulma untuk menyiapkan makanan yang telah ia janjikan. Nampak Virus dan juga Whis menikmati makanan itu tanpa terganggu di saat Goku dan juga Frieza sedang melakukan pertarungan di hadapan mereka. Kembali ke pertarungan Goku melawan Frieza. Nampak Goku sudah mulai dibuat kewalahan oleh kekuatan Frieza yang benar-benar overpower. Terlihat kalau Goku pun juga mulai kelelahan akibat terus melayani Frieza yang serangannya semakin ganas.
Di sini Frieza pun segera menjelaskan kalau dia telah membunuh Goku, maka dia akan membunuh teman-temannya dan juga menghancurkan bumi. Namun ketika dia melihat virus berada di tempat ini, membuatnya menjadi sangat terkejut. Kenapa seorang dewa penghancur ada di tempat ini? Dengan gaya sombongnya di sini virus pun bilang, "Oh, kau jadi tak mau menghormatiku ya saat ini." Mendengar hal tersebut membuat Frieza menjadi benar-benar sangat ketakutan, karena virus adalah orang yang paling ia takuti selama ini. Virus mengatakan kalau dia tidak akan mengganggu pertarungan Frieza melawan Goku, karena itu sama sekali tak ada hubungannya dengannya, dan Frieza akan dibebaskan oleh virus untuk bertarung melawan Goku. Mendengar hal tersebut membuat Frieza menjadi sangat senang, karena pada akhirnya balas dendamnya kepada Goku tidak akan ada yang menghalangi. Virus mengatakan kepada semuanya kalau mereka terus memberikannya makanan lezat seperti ini, maka dia akan melindungi mereka semua. Sontak para Z-Factor pun langsung mendekat kepada virus untuk dilindungi olehnya. Akhirnya pertarungan di antara Goku dan juga Frieza pun kembali dimulai. Nampak Frieza masih bersemangat untuk mengalahkan Goku. Semua serangan yang dilancarkan oleh Frieza semakin ganas sampai Goku dibuat tak berdaya untuk menghadapinya. Melihat Goku yang sudah tak berdaya, Frieza pun benar-benar sangat senang. Kemudian dia pun segera menarik tubuh Goku dengan menggunakan ekornya. Kemudian dia segera menyiksa tubuh Goku karena dia benar-benar sangat senang, karena kali ini dia bisa membalaskan dendamnya selama ini yang terus membara di dalam hatinya. Nampak para Z-Factor berniat untuk menyelamatkan Goku yang sudah terdesak. Namun virus mengatakan kalau hal itu akan buang-buang waktu saja, karena sebenarnya Goku masih memiliki harapan untuk menang jika dia mau bekerja sama dengan Vegeta. Namun melihat sifat Vegeta yang begitu angkuh, tak akan mungkin bagi Vegeta untuk bertarung bersama Goku. Di sisi lain nampak kalau Goku sudah mulai terdesak oleh serangan Frieza, namun dia berhasil melepaskan diri dari siksaan tersebut. Kemudian dia mencoba untuk melakukan perlawanan kepada Frieza dengan cara menyerangnya. Namun sayangnya semua serangan yang dilancarkan oleh Goku sama sekali tak ada yang bisa untuk mengalahkan Frieza. Malahan Frieza yang terus menghajar Goku sampai membuatnya tepar. Melihat Goku yang tak berdaya di sini, Frieza pun segera mengeluarkan bacotan pedasnya untuk menghina kekuatan Goku. Kemudian Frieza pun kembali menyerang Goku dan mulai untuk menyiksanya lagi tanpa memberinya ampun. Kemudian Frieza menembakkan sebuah tembakan laser yang cukup besar untuk segera mengakhiri pertarungan ini. Nampak semua Z-Factor menjadi sangat terkejut karena Goku telah dikalahkan oleh Frieza. Namun ternyata serangan yang dilancarkan oleh Frieza tidak berhasil untuk membunuh Goku. Dan di sini juga nampaknya Frieza juga sudah mulai kelelahan akibat bentuk dari goldennya ini benar-benar menguras energi. Vegeta yang menyadari kelemahan Frieza segera meminta kepada Goku untuk segera bergantian dengannya jika Goku sudah tak mampu lagi untuk melanjutkan pertarungan. Goku yang akhirnya juga sadar tentang kelemahan Frieza, dia pun langsung tersenyum kepada
Vegeta dan mengatakan kalau sebentar lagi keadaan akan segera berbalik dan dia masih ingin meneruskan pertarungan. Namun Frieza yang masih belum menyadari hal tersebut masih percaya diri kalau dia bisa mengalahkan Goku. Kemudian mereka pun kembali menaikkan aura ki masing-masing dan melanjutkan pertarungan dengan sangat sengit. Nampak pertarungan mereka pun ditonton oleh para G-Factor yang sampai membuat mereka semua terpukau melihat pertarungan Goku melawan Frieza yang begitu dahsyat. Frieza yang berniat untuk mengakhiri pertarungan dengan menggunakan satu pukulan terkuatnya dibuat sangat terkejut karena Goku sama sekali tak kenapa-napa terkena pukulan darinya. Ternyata ini adalah efek samping dari penggunaan kekuatan Golden Frieza. Terlihat kalau kekuatan Frieza benar-benar telah habis terkuras. Kemudian Goku segera memanfaatkan hal tersebut. Dia segera memberikan sebuah pukulan yang sangat keras kepada Frieza sampai membuatnya terpental. Frieza yang merasa kalau saat ini keadaannya telah berbalik, dia pun segera membuat sebuah rencana bersama Sorbet untuk mengalahkan Goku. Kemudian Goku yang masih belum menyadari tentang rencana Frieza dan juga Sorbet, dia pun masih ngedumel sendiri dengan mengatakan kalau sebenarnya Frieza bisa mengalahkannya kalau dia mau berlatih dengan serius. Apabila dia bisa membiasakan diri dengan menggunakan wujud goldennya ini, sudah dipastikan kalau Frieza dari tadi bisa memenangkannya. Namun karena Frieza ceroboh, maka kali ini sudah dipastikan kalau Goku yang akan menang. Goku yang tidak ingin membunuh Frieza, dia pun meminta kepada Frieza untuk segera meninggalkan planet bumi dan menyarankannya untuk berlatih lagi sebelum datang ke bumi dan mengalahkannya. Namun tiba-tiba Sorbet menembakkan sebuah tembakan laser kepada Goku yang membuatnya langsung ambruk, dan ternyata itu adalah rencana yang telah dibuat oleh Frieza dan juga Sorbet sebelumnya. Di sini Virus dan juga Whis memuji kecerdasan dari Frieza yang bisa memikirkan sebuah rencana di saat waktu-waktu terdesak, dan saat ini membuat Goku menjadi kewalahan. Nah, nampak Frieza benar-benar sangat senang melihat Goku yang saat ini sudah tak berdaya. Dia pun kembali menyiksa Goku dan menginjak luka pada tubuhnya yang diakibatkan oleh laser yang membuat Goku menjadi sangat kesakitan. Frieza pun semakin puas ketika melihat Goku semakin tersiksa oleh serangan yang ia lancarkan kali ini. Kemudian Frieza pun segera menjelaskan kelemahan Goku kalau dia benar-benar telah menganggap enteng musuhnya dan selalu ceroboh
dan berpikir kalau musuhnya telah kalah, dan itulah kelemahan terbesar dari Goku yang membuat saat ini keadaan kembali terbalik. Terlihat kalau Frieza berniat untuk segera menghabisi Goku dengan menggunakan sebuah tembakan laser, namun tiba-tiba ada sebuah tembakan laser yang hampir mengenai Frieza, namun beruntungnya Frieza masih bisa menghindari tembakan laser itu, dan ternyata yang telah menembakkan laser itu adalah Vegeta. Dan alur cerita Dragon Ball Super part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini. Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini, Vegeta akan menggantikan Goku yang telah sekarat untuk bertarung melawan Frieza. Kemudian Vegeta pun segera membawa tubuh Goku kepada Krillin untuk segera disembuhkan. Namun Frieza tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Dia segera menembakkan sebuah tembakan laser untuk membunuh Goku. Namun Vegeta segera menepis serangan itu dan kemudian mengenai Sorbet. Sorbet yang terkena serangan laser tersebut akhirnya mati di hadapan Frieza. Kemudian Goku yang telah memakan kacang Senju, dia pun langsung sembuh seperti sedia kala. Namun dia tak bisa lagi untuk bertarung melawan Frieza karena dirinya telah dikalahkan olehnya. Jika dia memaksa bertarung, maka itu adalah hal yang curang. Frieza yang masih meremehkan Vegeta menganggap kalau Vegeta tak akan bisa untuk mengalahkannya. Namun Vegeta segera membantah kata-kata dari Frieza dengan membuktikan kalau dia bisa berubah menjadi Super Saiyan Blue. Nampak Vegeta berhasil berubah menjadi Super Saiyan Blue dan membuat semua Z-Factor menjadi terkejut. Ternyata Vegeta juga bisa melakukan perubahan sama seperti Goku. Nampak Frieza sangat ketakutan melihat Vegeta yang bisa berubah menjadi Super Saiyan Blue. Dia pun mencoba untuk menyerang Vegeta dengan menggunakan tembakan laser. Namun sayangnya serangan itu sudah tidak mempan lagi kepada Vegeta karena Frieza sudah berada di batas kekuatannya. Vegeta yang tidak lembek seperti Goku, kemudian dia segera menghajar Frieza secara bertubi-tubi. Frieza yang tak terima mencoba melakukan perlawanan, namun perlawanan yang dilakukan oleh Frieza sama sekali tak berguna bagi Vegeta yang telah mendapatkan kekuatan Super Saiyan Blue ini. Alhasil Frieza pun dihajar secara terus-menerus dan membuatnya kembali ke bentuk awalnya, yaitu Final Form.
Melihat Frieza yang sudah tak mampu lagi untuk bertarung, Vegeta berniat untuk menghabisi Frieza dengan menggunakan sebuah laser pamungkasnya. Namun dengan liciknya di sini Frieza langsung menembakkan sebuah tembakan laser ke tanah sampai ke inti bumi. Ternyata Frieza berniat untuk menghancurkan bumi sekalian membunuh Vegeta dan seisi bumi. Nampak tanah pun langsung retak dan mengeluarkan lava yang begitu dahsyat. Virus yang telah menyadari hal tersebut meminta kepada Whis untuk segera melindungi para G-Factor. Sementara itu, para G-Factor lainnya yang berada jauh dari Whis, mereka pun tak bisa diselamatkan oleh Whis, dan pada akhirnya mereka pun harus mati dengan hancurnya bumi sampai tak tersisa. Nampak semua G-Factor yang masih hidup merasa sangat sedih karena mereka tak bisa untuk menyelamatkan keluarga mereka. Ditambah lagi Frieza juga tak akan mati karena dia masih bisa hidup di luar angkasa. Nampak Goku sangat menyesal karena dia tidak membunuh Frieza dari awal dan hanya terus bermain-main saja. Namun sebuah keajaiban terjadi. Whis menawarkan kepada Goku untuk segera menghabisi Frieza sekarang. Dia bisa mengembalikan waktu ketika menit sebelum bumi dihancurkan oleh Frieza. Dengan hal tersebut, Goku pun sepakat karena dia memiliki kemungkinan besar untuk bisa mengalahkan Frieza dan mengembalikan kedamaian bumi. Pada akhirnya mereka pun berhasil kembali ketika menit sebelumnya sebelum bumi benar-benar hancur. Nah, Goku pun segera mencat dan juga berubah menjadi Super Saiyan Blue, kemudian mengumpulkan energi Kamehameha untuk segera menghabisi Frieza. Kemudian dengan jurus Kamehameha itu, Goku meminta kepada Vegeta untuk segera menyingkir. Dia segera menembakkan jurus Kamehameha itu kepada Frieza. Frieza yang sudah tidak bisa bergerak lagi, dia pun akhirnya harus lenyap terkena Kamehameha milik Goku. Vegeta yang masih belum mengetahui apa yang terjadi kemudian segera dijelaskan apa yang telah terjadi sebelumnya. Setelah semuanya selesai, Goku pun segera pergi ke planet Namek untuk kembali menghidupkan Piccolo. Sementara Gohan dia pun kembali ke rumahnya untuk melihat keadaan dari Videl dan juga anaknya. Wah, mungkin kalau tidak berkat Whis, mungkin hidup dari para G-Factor dan juga era Dragon Ball mungkin berakhir ya. Setelah semuanya selesai, Piccolo pun akhirnya bisa kembali dihidupkan dengan menggunakan bola Dragon Ball. Gohan yang merasa kalau dirinya tidak sekuat dulu, dia pun meminta kepada Piccolo untuk segera melatihnya. Di sini Piccolo sebagai ayah angkatnya, dia pun akan melatih Gohan karena dia merasa kalau tubuh Gohan saat ini sudah karatan. Kita cek kondisi Frieza yang saat ini telah dikirim kembali ke Taman Bunga alias Alam Baka, di mana dia harus berada di sarang tawon dan juga dikelilingi oleh para peri yang membuatnya benar-benar merasa tersiksa. Setelah semua urusan di bumi selesai, di sini Goku dan juga Vegeta kembali ke planet virus dan melanjutkan latihan mereka. Secara tiba-tiba ada sebuah laser yang menabrak ke tanah sampai membuat getaran dahsyat di tempat tersebut. Kemudian hal itu pun membuat Virus terbangun dari tidurnya dan dia langsung menyalahkan Goku dan juga Vegeta, menganggap kalau mereka berdua yang telah melakukan hal tersebut. Kemudian Virus pun segera menyerang mereka berdua dengan menggunakan energi penghancur yang sangat banyak. Di saat ini Goku dan juga Vegeta masih menggunakan baju pemberat yang membuat mereka sangat kesulitan untuk menghindari serangan yang dilancarkan oleh Virus.
Ternyata asal dari laser tersebut adalah Champa dan juga Vados yang datang ke tempat virus. Kemudian Champa yang ingin terlihat keren dengan datang ke tempat ini, dia berniat untuk menghancurkan pintu gerbang milik rumah virus. Namun tiba-tiba ada sebuah tembakan laser yang mendahului serangan yang akan dilakukan oleh Champa, dan ternyata itu adalah dari virus yang sedang mencari keberadaan dari Goku dan juga Vegeta. Virus yang masih sangat marah, dia pun salah sasaran dan hampir saja mengenai tembakan laser itu kepada Champa. Champa yang marah, dia pun segera berteriak untuk membuat sebuah angin yang sangat dahsyat. Kemudian Champa dan juga yang lainnya pun diajak oleh virus ke sebuah ruangan karena sepertinya Champa ingin menginformasikan sesuatu. Goku dan juga Vegeta yang masih penasaran dengan dia segera bertanya kepada Vados, siapakah mereka sebenarnya. Di sini Vados pun segera menjelaskan kalau dia adalah seorang dewa penghancur dari alam semesta ke-6 dan juga kembaran dari virus. Dan ternyata tujuan Champa datang ke tempat ini untuk menyelesaikan pertarungannya melawan virus, yaitu adu makanan. Di sini Champa pun mengeluarkan sebuah telur untuk diberikan kepada virus dan juga yang lainnya. Setelah mereka memakannya, ternyata telur itu rasanya sama seperti yang ada di bumi. Virus yang merasa kalau dirinya masih memiliki makanan yang jauh lebih enak, dia pun segera mengeluarkan sebuah cup ramen. Ketika Champa mencoba makanan tersebut, nampak dia benar-benar sangat bahagia karena merasa kalau makanan itu benar-benar sangat enak. Goku dan Vegeta yang masih penasaran segera bertanya tentang apa itu alam semesta ke-6 dan juga ke-7. Whis pun segera menjelaskan kalau alam semesta jumlahnya ada 12 dan mereka diciptakan saling berpasang-pasangan. Contohnya alam semesta ke-6 dan juga ke-7 yang sama-sama memiliki kesamaan di dalamnya alias kembar, dan kemungkinan jika alam semesta ke-7 memiliki bumi, maka alam semesta ke-6 juga memiliki hal yang sama. Dan saat ini alam semesta yang mereka tinggali adalah alam semesta ke-7. Kemudian Whis pun segera membantu Vados untuk mencari keberadaan dari bumi yang berada di alam semesta ke-6. Namun sayangnya bumi di alam semesta ke-6 telah hancur akibat para manusia yang telah berperang di sana. Melihat hal itu, Champa pun segera membuat sebuah perlombaan kepada virus. Jika salah satu di antara mereka menang, maka bisa mendapatkan bumi di alam semesta masing-masing. Hal itu pun membuat virus menjadi tertawa karena dia meremehkan Champa yang takkan mungkin bisa untuk mengalahkannya. Kemudian mereka pun segera naik ke atas meja dan saling berhadapan-hadapan. Setelah saling berhadapan-hadapan, tanpa ragu mereka pun saling melancarkan jual beli pukulan yang sangat sengit sampai membuat getaran yang sangat dahsyat di ruangan tersebut. Nampak perlahan demi perlahan lantai itu pun mulai hangus akibat energi binus dari mereka berdua yang terus berhantaman. Kemudian Vados dan juga Whis segera menghentikan pertarungan mereka karena jika terus dilanjutkan maka seisi alam semesta akan hancur. Goku yang penasaran, dia pun segera menginjak lantai hasil dari pertarungan virus dan juga Champa. Alhasil mereka pun langsung terjatuh ke dalam lubang akibat lantai itu yang telah hancur. Whis dan juga Vados segera menjelaskan kalau pertarungan di antara dua dewa penghancur itu dilarang karena akan membuat dua alam semesta saling bermusuhan. Champa segera menjelaskan kalau yang ia maksud adalah pertarungan di antara 5 orang terpilih dari alam semesta masing-masing, bukan pertarungan di antara dirinya dan juga virus. Sebagai hadiah darinya, jika virus menang maka dia akan memberikan ke-6 bola Dragon Ball yang telah ia kumpulkan. Namun bola terakhir masih belum bisa ditemukan. Di sini Goku pun berniat untuk meminta kepada Bulma membuat radar bola naga agar bisa menemukan keberadaan dari bola terakhir Super Naga. Nah, di sini Goku juga
ingin ikut pada turnamen yang akan diadakan oleh Virus dan juga Champa, yang membuat Champa menjadi sangat senang karena jika dia menang maka dia akan mendapatkan bumi di alam semesta ketujuh dan mendapatkan banyak sekali makanan enak. Dan alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.